Kalau gugatan kami itu di dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu kan nilainya 244 miliar ya. Nah, tapi dalam proposal ini kami sampaikan kami ajukan penawaran 200 miliar. Jadi dari pihak penggugat kan mengajukan proposal. Nah, isi proposal itu mungkin ya kita sudah tahu lah ya. Tapi intinya kita memberi masukan seperti bocoran ini adalah berkaitan dengan yang akan kita lakukan minggu depan sebagai jawaban. Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M atas adanya tindakan pemerasan, itu 4M plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan ada 504M. Perseteruan antara aktris kontroversial Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Justru sebaliknya, konflik di antara keduanya semakin hari semakin memanas dan menjadi sorotan publik. Bak bola liar yang terus bergulir, polemik tersebut seolah tak kunjung menemukan titik akhir. Meski kini Nikita Mirzani tengah mendekam di balik dinginnya jeruji besi, hal itu rupanya tak menghentikan langkahnya untuk terus melawan. Melalui kuasa hukumnya, artis yang dikenal dengan gaya bicara blak-blakan itu resmi melayangkan gugatan ganti rugi sebesar 200 miliar terhadap Dr. Reza Gladys. Gugatan fantastis tersebut menandai babak baru dari konflik panjang yang telah menarik perhatian warganet dan berbagai kalangan di industri hiburan tanah air. Lalu seperti apa reaksi dari pihak Dr. Reza Gladys menanggapi gugatan berjumlah fantastis itu? Poinnya itu adalah kami menyampaikan yang pertama, pernah ada kesepakatan secara lisan dan elektronik ya antara para penggugat dengan para tergugat ya. Terus kemudian proses kesepakatan itu sudah disepakati ya, periodenya itu 1 tahun ya, 14 November 2024 sampai dengan 14 November 2025 ya. Nah, terus kemudian terkait dengan skema pembayaran, terus kemudian pembayaran sudah dilakukan. Nah, namun dalam perjalanan waktu ya, di tengah perjalanan itu kesepakatannya dibatalkan ya. Nah, kemudian adanya laporan pidana, kemudian ada perekaman tanpa izin, sehingga berdasarkan hal tersebut prinsipal kami mengalami kerugian. Kalau gugatan kami itu di dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu kan nilainya 244 miliar ya. Nah, tapi dalam proposal ini kami sampaikan kami ajukan penawaran 200 miliar rupiah ya. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi oleh prinsipal para tergugat. Jadi dari pihak penggugat kan mengajukan proposal. Nah, isi proposal itu mungkin ya kita sudah tahu lah ya. Tapi intinya kita memberi masukan seperti bocoran ini adalah berkaitan dengan yang akan kita lakukan minggu depan sebagai jawaban. Yang tadi dihitung kawan-kawan sudah 400. Tapi prinsipal kita, klien kita itu belum tentu juga setuju karena dia akan menghitung lebih jelas kerugian seperti apa ya. Tadi pakai konsultan mungkin. Jadi kita akan mungkin lebih besar, saya yakin lebih besar dari apa yang sudah kita sepakati sebagai tim penasihat hukum. Itulah yang kita akan sampaikan untuk jawaban kita sebagai proposal. Nanti kalau memang itu mendapat persetujuan, ya silakan. Kita akan tahu bahwa kerugian kita akan lebih besar dari apa yang disampaikan pada saat ini. Oh iya, masuk di akal dong. Dari mana datangnya? Iya, kan ada kerugian terkait dengan misalkan ini kan harusnya ada perolehan yang diperoleh oleh prinsipal kami ya, dari kesepakatan itu kemudian muncul persoalan baru adanya laporan pidana, terus kemudian adanya tahanan ya, yang tentu kan akan merugikan banyak ya
terhadap prinsipal kami. Diketahui, sidang mediasi yang digelar kemarin belum membuahkan hasil dan akan kembali dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda penyampaian tanggapan dari pihak Reza Gladys. Meski belum ada keputusan resmi, suasana perseteruan tampak semakin menegang. Sebagai bocoran, pihak Reza Gladys bersama At-Taubah Mufid disebut-sebut tengah menyiapkan langkah hukum balasan. Mereka berencana menggugat balik Nikita Mirzani dengan tuntutan ganti rugi mencapai 504 miliar. Langkah ini disebut sebagai respons atas proposal perdamaian senilai 200 miliar yang sebelumnya diajukan oleh pihak Nikita. Nilai fantastis 504 miliar tersebut kabarnya mencakup kerugian material dan imaterial yang dialami pihak Reza Gladys. Termasuk di dalamnya dugaan pemerasan, pencemaran nama baik, serta dampak psikologis dan reputasional yang timbul akibat polemik berkepanjangan dengan Nikita Mirzani. Dengan adanya rencana gugatan balik ini, situasi diperkirakan akan semakin memanas. Kami akan mengajukan bahwa kerugian kami adalah 4M atas adanya tindakan pemerasan. Itu 4M plus ditambah ganti kerugian itu 500M. Jadi yang akan kami ajukan nanti minggu depan ada 504M. Jadi total semua itu yang kami ajukan minggu depan sebagai menanggapi proposal pihak penggugat pada siang ini. 500M itu adalah ganti kerugian imaterial. Karena 4M itu jelas angka yang telah pasti. 4M itu hasil pemerasan. Dan 500M ini adalah hasil kerugian imaterial kami. Baik itu nama baik, baik itu usaha yang menurun hasilnya. Inilah termasuk imaterial. Itu 500M. Jadi begini saya tambahkan ya. Yang pasti kan 4M-nya. Uang Dr. Reza, ya, mereka memaksa Dr. Reza memberikan uang 4M. Itulah yang pasti kerugiannya, ya. Akibat daripada peristiwa ini semua, ya, penjualan Dr. Reza itu terganggu, aktivitasnya terganggu, banyak biaya yang dikeluarkan, ya, termasuk kerugian lainnya sebenarnya sedang dihitung. Kalau yang kami hitung kemarin itu sebenarnya secara global belum detail ya. Ini konsultan kita pakai menghitungnya, kita nggak mau bercanda menghitungnya. Itu tidak kurang daripada 544M sebenarnya. Cuma tadi sederhananya rekan saya mengatakan 504 itu hanya karena ini masih mediasi, penghitungannya juga belum selesai. Tapi kalau dikalkulasi sebenarnya tidak kurang dari 544M. Ya sudah pasti lebih banyak kerugiannya sebab Dr. Reza kan orang baik-baik, diperas, ya, memaksa uangnya dikasih, dia itu kan stres, ya sempat nama juga loh, biaya berumah sakitnya juga, ya, ketergangguan rumah tangganya, anak-anaknya juga ikut stres, itu kan harus ditangani semua, ya, kerugiannya itu lebih besar kalau mereka yang penggugat ini kan memang kelakuannya seperti ini. Jadi sebenarnya bukan dibilang rugi. Yang rugi itu kami yang tidak punya kelakuan jelek tapi mendapatkan hal seperti ini. Kalau itu ada dasar yang rasional, ya silakan saja ya. Kami akan siap menghadapi itu. Tapi kan kami belum bisa bicara panjang lebar karena belum ada fakta realnya. Kan kita bicara fakta ya. Tak hanya diwarnai dengan aksi saling gugat-menggugat, sidang mediasi yang digelar kemarin juga sempat berlangsung dalam suasana tegang dan penuh ketegangan emosional. Ketegangan tersebut dipicu oleh keterlambatan pihak Nikita Mirzani yang hadir tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Keterlambatan itu sontak menjadi sorotan dan menimbulkan kekecewaan dari pihak Reza Gladys. Melalui kuasa hukumnya, mereka menilai tindakan tersebut menunjukkan sikap tidak profesional dan mencerminkan kurangnya itikat baik dalam proses mediasi yang seharusnya menjadi ruang untuk mencari penyelesaian damai. Lebih jauh, pihak Reza bahkan menilai keterlambatan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk wan prestasi, mengingat waktu dan proses mediasi sudah diatur secara resmi oleh pengadilan.
Mereka berpendapat seharusnya kedua belah pihak menunjukkan komitmen serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Lantas, akankah pihak Reza Gladys akan membuat gugatan baru atas ketidakprofesionalan pihak Nikita yang terlambat saat sidang mediasi kemarin? Oh, itu biasa. Jadi ini kan sebenarnya dimulai dari kesepakatan untuk pelaksanaan mediasi di pukul 1 ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tapi memang karena ada keterlambatan dari kami ya, yang hanya kurang lebih tidak nyampe setengah jam ya. Dan terus kemudian kuasa hukum dari para tergugat ini menyampaikan bahwa konsekuen waktu gitu kan. Dan saya sampaikan bahwa bukan kami tidak konsekuen, memang kita tidak bisa prediksi jalanan Jakarta, ya kan? Jadi itu saya kira hal yang biasa ya. Jadi nggak usah terlalu dipersoalkan ya. Ini kita harus komit dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh mediator. Jam 1, jam 1. Itu masalahnya. Itu mereka tidak tepat waktu. Udah dijanjikan jam 1 tapi tidak sanggup datang jam 1. Itu aja jeleknya mereka ini. Waktu yang akan disampaikan tadi kan kita sudah sepakat ya, jam 13.00 WIB. Hakim mediator juga sudah setuju. Nah, ternyata kan molor. Kalau di dalam bahasa hukum itu edukasi ini kan non-prestasi ini seperti ini. Non-prestasi benar-benar melanggar kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kalau hal ini edukasi seperti apa yang kita ikuti? Nah, kita sebagai tergugat taat ajas betul jam berapa, jam 13 jauh jamnya sudah. Tapi pihak penggugat seperti ini tidak menghargai, utamanya tidak menghargai waktu, disiplin waktu, dan kita itu prestasi ya. Dan jeleknya ya, mestinya ini kok malah tergugat yang patuh kepada jam. Ya, seharusnya penggugat itu yang mematuhi jadwal. Tergugat itu bisa suka-suka, datang nggak datang juga boleh. Ya, tapi penggugat yang baik itulah tepat waktu, semua dilaksanakan, itu penggugat yang baik. Ya, silakan, jadi itu hak mereka. Ya, kalau misalkan mereka melakukan gugatan yang baru lagi silahkan, kami siap untuk menghadapi itu. Terlepas dari perkara perdata yang makin meruncing, perkara pidana Nikita sejatinya belum final. Ya, putusan pidana kurungan penjara selama 4 tahun masih belum sepenuhnya diterima oleh Nikita. Buktinya, pekan lalu, tim kuasa hukumnya sudah resmi mengajukan banding. Yang kini mencolok perhatian, langkah banding juga ditempuh oleh pihak jaksa penuntut umum mengingat putusan hakim lebih rendah dari 2/3 tuntutan jaksa. Dikabarkan, pihak JPU sedang berupaya agar pasal tindak pidana pencucian uang dapat kembali diterapkan, usai sebelumnya majelis hakim memutuskan bahwa tudingan itu tidak terbukti. Yang kami kan insya Allah yakinlah dalam hal ini, karena dengan bukti-bukti yang kemarin juga kita sudah ajukan dengan saksi-saksi juga kan, yang kami merasa bukti dan saksi yang kami ajukan tersebut kan tidak dilihat atau lebih cenderung kepada dikesampingkan. Makanya upaya hukum kami ini, kami berusaha untuk meyakinkan daripada pengadilan tinggi ini untuk melihat daripada bukti-bukti dan saksi-saksi kami tersebut, sehingga secara lurus dan gampang biar semuanya itu terbuka. Jadi tidak hanya dilihat daripada bukti dan saksi dari JPU aja, seperti itu. Saya tidak mau berandai-andai ya kalau di dalam hukum ini ya. Ini jadi kan banyak rekan-rekan sejawat saya ini kan lebih kepada mencoba dan berupaya, itu sah-sah saja ya. Kalau dari segi pengalaman, ini kami tidak mau masuk dalam wilayah dari upaya dari banding terdakwa Nikita Mirzani, tapi kami masuk dari pengalaman. Sebagaimana yang kami sampaikan barusan, apabila alat bukti ya sesuai dengan fakta persidangan telah bersesuaian, secara umum itu susah ya untuk kita patahkan. Dan kemudian hasilnya itu pasti ya, sesuai pengalaman kami, pasti akan lebih berat ya. Tapi kalau ada harapan itu akan oslah, bebas ada pidana tapi tidak dapat dihukum, saya pikir ini adalah
hal yang harapan yang tidak mungkin gitu. Karena kami melihat ya, pengamatan kami melalui persidangan, alat bukti yang saling bersesuaian itu yang bisa menjadi bahan dan dasar bagi majelis hakim untuk memutuskan susah untuk dibantahkan. Ya kami insya Allah yakin dalam hal ini upaya kita sudah maksimal. Jadi kemungkinan yang dibilang misalkan nambah berarti kan itu kan sesuatu hal yang tidak yakin ya. Kalau kami kan insya Allah yakin dalam hal ini daripada tuntutan yang kemarin aja kan sudah terbukti, TPPU-nya juga hilang, pemerasannya juga hilang. Yang terjadi kan sekarang itu adalah pasal 27B ayat 2 seperti itu. Maka kami insya Allah memiliki keyakinan untuk upaya hukum banding ini. Mudah-mudahan doanya dan harapan kami untuk Nikita Mirzani ini insya Allah bebas. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.